Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel Anak Teknik. Ya, kali ini kita lanjut masih di season yang sama ya, yaitu kolam ikan atau bak ikan fiberglass dengan ukuran 2 kali 1 kali 0,5 meter. Di konten sebelumnya eh, saya sudah membahas mengenai proses pemasangan frame atau tulangan. Kemudian beberapa konten sebelumnya masih season yang sama. Semua linknya saya rekomendasikan di deskripsi video ini. Kemudian albumnya saya rekomendasikan di pojok kanan atas ini. Silahkan diklik jika teman-teman ingin melihat list-list dari video yang membahas masalah kolam yang sama ya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan. Jadi mungkin sambil saya bahas, sambil kawan sambil lihat layar yang ada di depan Anda, hasil jadi dari kolam ikan yang telah kita buat dengan ukuran 2 kali 1 kali 0,5 meter. Itu ada prosesnya. Kemudian ini barang sudah jadi ya. Kawan-kawan bisa lihat ikannya sudah mulai goyang-goyang atau berenang ke sana kemari. Ini kolam jenis tidak tanpa chamber. Jadi di kesempatan ini saya akan lanjut dengan pembahasan proses pemasangan chamber, yaitu 3 chamber dengan masing-masing chamber ukuran 40 cm, 30 cm kali 30 cm. 30 cm kali 33 cm ya. Jadi mungkin saya nggak tampilkan proses secara langsung, tetapi saya akan jelaskan dengan gambar 3 dimensi. Silakan kawan-kawan perhatikan gambar 3 dimensinya. Nah, tetapi sebelum saya lanjut lebih jauh, bagi teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa di like dan tekan lonceng, kemudian di share ke semua sosial media Anda. Tetapi bagi kawan-kawan yang menonton video ini merupakan pendatang baru, silahkan di subscribe ya, sehingga teman-teman bisa terus update dengan konten terbaru dari channel Anak Teknik. Ikan apa namanya, ukuran 2 kali 1 2 meter ke sini, 1 meter ke sini, kemudian tingginya 50 cm seperti yang kawan lihat di video sebelumnya. Kemudian ini tanpa chamber, kita lanjut ke pemasangan chamber ya. Jadi di sini pertama kita buat plat dulu seukuran ini ya, seukuran 2 kali 1 ya, 2 meter ke sini, 150 cm ke sini. Kemudian chambernya mau berapa lebar, 30 cm, berarti kita buat lagi 30 cm, 30 cm. Kemudian kita fiber. Jika di sini saya nggak tampilkan proses fiber, proses penyambungannya, karena jika teman-teman punya niat untuk membuat bak ikan atau bak bak fiberglass, tentunya proses laminasi sudah tidak asing lagi bagi kawan-kawannya. Nah, kemudian kita tempel, entah itu menggunakan dempul atau menggunakan lem lilin. Setelah itu kita lanjut ke proses fiber di sini. Kemudian proses fiber di sini ya. Ini fiber di sini, kemudian proses fiber di sini. Kemudian kita pasang ya. Kita kalau nanti begitu masuk agak sukar untuk proses pelubangan, sebaiknya saya sarankan lubangin dulu daerah sini ya. Ini untuk inlet. Oke, untuk inlet ya, untuk pemasangan pipa nanti. Kemudian jika sudah selesai, kita lanjut ke pemasangan di dalam bak ikan ya. Ini untuk chamber tipe single plat. Jadi cuma satu plat. Nanti saya akan jelaskan chamber yang tipe double plat ya. Oke, ini kita lanjut ke pemasangannya. Kita pasang. Oke, ini sudah kepasang ya kawan-kawan ya. Ini sudah kepasang di sini. Kemudian kita fiber bagian di sini ya. Kita fiber bagian di sini, usahakan agak bagus fibernya, proses laminasinya. Kalau saya gunakan mat 300 ya, satu lapis. Di sebelah lagi satu lapis. Saya rasa sudah aman. Jika kawan-kawan ragu satu lapis masih bocor, kawan-kawan bisa melanjutkan dengan proses penguasan resin katalis, nggak usah pakai mat. Kemudian di sini di fiber juga ya. Sini di fiber juga. Kemudian di dalam ini di fiber juga, biar lebih kuat ya. Di sini di fiber juga, di sini, kemudian di sini. Oke, saya rasa cukup. Kemudian untuk pemasangan pipanya seperti ini kawan-kawan ya. Jadi pipa itu kan nggak perlu terlalu keras di fibernya ya. Yang penting udah lengket. Mungkin kawan-kawan bisa pakai watermore tandon, kemudian pakai subtrat luar, kemudian elbow sambung pipa ke atas seperti ini. Nah, ini sudah kepasang. Jadi ini tipe
Ini chamber tipe single plat. Air masuk dari chamber 1, kemudian terisi chamber 1, kemudian ketika dia mau penuh, air naik sampai ke level titik atas ini ya. Masuk ke pipa ini, kemudian turun, nyebrang, masuk ke chamber 2. Kemudian chamber 2 nanti mengisi, akan selalu mengisi sampai air naik. Air sampai naik pas titik mati atas dari pipa ini, air masuk ke dalam pipa, kemudian nyambung ke chamber 4. Di chamber 4 ini ada pompa pelemparan ya, pompa kolam, kemudian dilemparkan kembali ke kolam utama. Begitu seterusnya sirkulasi air. Kalau bisa pipanya sampai ke ujung. Ini tipe chamber single plat ya. Jadi tinggi antara pipa di chamber 1 dengan pipa di chamber 2 selisih 5 cm. Lebih tinggi ini 5 cm di chamber 1 daripada di chamber 2. Kemudian selisih antara top chamber ini ke pipa ini kurang lebih 10 sampai 15 cm. Oke, kemudian kita lanjut pembahasan proses pemasangan chamber tipe chamber double plat. Ada di sini ya. Jadi modelnya kayak begini. Sistem kerjanya sama, tetapi kalau saya pribadi saya lebih senang ini. Memang agak rumit pengerjaannya, tetapi sistem kerjanya lebih efektif yang double plat ini. Kenapa? Karena yang single plat ini di sini ada pipa di tengah, jadi ketika kita pasang filter mekanis itu enggak semua ketutup ya karena ada pipa. Kecuali kawan-kawan bisa ngebolongin press benar untuk filter mekanisnya. Pas bulatannya ini pas masuk filter mekanisnya sehingga tidak ada rongga atau tidak ada sudut yang enggak keisi dengan filter mekanis. Tetapi bila kawan-kawan ingin membuat bak fiber, saya sarankan buat filter double plat seperti ini ya. Kemudian kita buat seperti metodenya sama seperti yang tadi sebelumnya. Kemudian kita buat double plat, kita langsung fiber ya. Modelnya seperti begini. Ini selisihnya 5 cm, chamber 1 ya. 5 cm. Kemudian ini 10 cm ya. Kemudian tinggi antara ini dengan ini kurang lebih selisih 5 cm juga. Kemudian ini inlet chamber 1. Kita coba pasang. Ya. Jadi di dalam nggak ada pipa ya. Nah ini dia. Saya jelasin dulu. Di sini air masuk ya. Air masuk ini dari chamber 1. Kemudian air terisi penuh sampai ke top atas ini. Air masuk, mengalir jatuh ke bawah. Itu ke bawah, kemudian masuk di bawah ya. Kemudian masuk di bawah. Sini nggak ketutup, nggak rapat ya chambernya. Jadi air lewat bawah. Kemudian ketika air lewat bawah, ini chamber 2 otomatis terisi ya sampai ke top atas sekat ini, kemudian turun masuk lagi, nyebrang lagi ke bawah ke chamber 3. Chamber 3 ini ada pompa pelemparan menuju kolam utama ya. Kemudian dari kolam utama secara otomatis masuk lagi ke chamber 1. Saya kira sistem kerjanya sama, tetapi model sekatnya yang berbeda sehingga membuat ini lebih efektif ya, karena ketika kita memasang filter mekanis dengan irisan segi 4 pas ruangan ini otomatis ketutup ya, nggak ada sela buat air, buat kotoran untuk naik ke atas. Jadi semua murni yang dari bawah naik ke atas itu air bersih. Saya kira seperti itu penjelasan singkatnya dengan menggunakan gambar 3 dimensi. Oke sahabat teknik, jadi ini dia ya hasil jadi dari bak ikan ukuran 2 meter, lebar 1, tinggi 50 cm dengan chamber tipe single plat. Lebar chamber 33 cm dikali 30 cm. Kawan-kawan bisa lihat ya. Saya kira cukup pembahasan kita mengenai proses pemasangan chamber. Segala bentuk kritikan, saran ataupun pertanyaan yang sifatnya membangun, silakan kawan coret-coret di kolom komentar yang ada. Akhir kata, anak teknik mengucapkan wassalam.